Ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali kembali kita berjumpa di dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Dan acara akan segera kita mulai, akan dipandu oleh Pak Sony. Monggo Pak Sony, layar kami serahkan, matur nuwun. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Kristus. Ya, kita berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Dan 1 jam ke depan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar, bahkan saling menyaringkan apa yang kita dapatkan di saat Bapak Ibu tadi pagi bersaat teduh. Dan tiba saatnya 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menyaringkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang telah kita terima dari Tuhan dan kita bagikan bersama-sama dalam pagi hari ini. Dan kami rindu Bapak Ibu dalam 1 jam bersama Renungan Harian ini, kami rindu Bapak Ibu juga ambil bagian untuk menyaringkan. Anda boleh raising hand. Dan pagi hari ini kita juga sangat bersyukur kepada Tuhan, cuaca yang indah, kita boleh berjumpa bersama-sama. Dan mari kita siapkan hati kita melalui acara ini. Dan melalui acara ini, biarlah kita sama-sama terus bertekun, terus menggali firman Tuhan dan disiplin rohani dalam membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan bersama-sama masuk dalam doa kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu indah kami alami Tuhan. Hari demi hari kami lewati, bahkan minggu demi minggu kami lewati, bulan demi bulan kami lewati Tuhan. Semua itu karena pernyataan-Mu yang tidak pernah henti dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersama-sama, walaupun jarak memisahkan kami, tapi melalui teknologi yang Tuhan beri, melalui daring ini Tuhan, dari berbagai penjuru daerah Tuhan, bahkan negara, kami boleh disatukan dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Biar 1 jam bersama Renungan Harian, 1 jam ke depan Tuhan, kami rindu acara ini Tuhan sungguh-sungguh boleh memberkati kami, bahkan iman kami diperkuat dan teguhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang ada, berkati setiap peralatan yang dipakai, baik handphone, laptop, baik koneksi, sinyal, wifi, listrik, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami hanya rindu Tuhan, biarlah hati kami tertuju kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, kuduskan, sucikan, laikan kami, untuk pagi hari ini kami ingin memuji muliakan nama-Mu, ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama, sebelum kita lebih dalam lagi, kita akan pujian. Bila melalui pujian ini sungguh-sungguh boleh menjadi doa kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Waktu Tuhan, kita akan bersama-sama dengan pujian ini. Mari arahkan hati kita dengan pujian ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur buat waktu-waktu Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Tuhan memberikan waktu yang indah di kehidupan kita. Dan yang terbaik yang Tuhan berikan di kehidupan kita. Sudah sepatutnya pagi hari ini kita memuji muliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita boleh terima dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi naikkan pujian ini luar dasar hati kita yang dalam kepada Tuhan. Sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, di saat kita melewati hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Tapi Tuhan pasti memberikan waktu yang terbaik dan indah pada waktunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biar pagi hari ini izinkan Roh Kudus bekerja di antara kita. Mari kita buka hati kita bersama-sama pagi hari ini, untuk kita boleh bersama-sama menikmati akan firman Tuhan. Dan izinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita pagi hari ini melalui apa yang kita dengar pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan mendengar audio renungan harian pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul, pasal 18, ayat 24 sampai 28. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 25. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara, dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Renungan hari ini berjudul Areopagus Apolos. Jendela johari adalah teknik yang digunakan untuk membantu orang
lebih memahami hubungan dengan diri dan orang lain yang lebih baik. Teori ini diciptakan tahun 1955 oleh dua psikolog Amerika, yakni Joseph Loeb dan Harrington Ingham. Jendela Johari terdiri dari 4 area. Pertama adalah area terbuka, yakni sifat atau kepribadian yang mudah dilihat oleh diri sendiri maupun orang lain. Kedua adalah area buta, yakni sifat yang tidak bisa kita identifikasi sendiri, namun dapat dilihat orang lain. Ketiga adalah area tersembunyi, yakni sifat yang sengaja kita sembunyikan, sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Dan keempat adalah area misteri, yakni sifat yang baik kita maupun orang lain tidak bisa mengidentifikasikannya. Ternyata teori ini juga dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk dalam menilai pengetahuan seseorang. Ini terlihat dalam kisah Apolos, seorang Yahudi kelahiran Alexandria, Mesir. Ia terpelajar, fasih bicara, dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang Yesus dan mengajarkannya dengan bersemangat. Namun ternyata pengetahuannya belum lengkap. Syukurlah Priscilla dan Aquila dapat melihat area buta Apolos. Mereka pun mengajarnya dengan teliti, sehingga Apolos menjadi penginjil yang berani dan pembela iman Kristen yang andal. Diperlukan kerendahan hati seperti Apolos untuk menerima koreksi dan bimbingan, dan diperlukan hikmat serta kecintaan terhadap kebenaran untuk dapat bertindak seperti Priscilla dan Aquila. Kita hendaknya mengikuti teladan mereka. Pandanglah orang-orang di sekeliling kita sebagai alat Tuhan untuk menolong dan memperlengkapi kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Ya, pagi hari ini kita bersama-sama sudah mendengarkan dari audio renungan harian, dan telah hadir di tengah-tengah kita bonusnya selangsung itu Pendeta Hembang Tambun. Ya, apa kabar Pak Pendeta? Iya, kabar baik Pak? Puji Tuhan Pak, kabar Puji baik. Tuhan. Ya, Salam senang. dari Medan. Ya. Horas. Horas. Ya, Horas ya. Ya, senang sekali pagi hari ini kita boleh dengan sukacita, bahkan Pak Pendeta bajunya merah sekali ya. Pasti dengan semangat sukacita ingin membagikan sesuatu yang melatar belakangi dari tulisan dari perenungan kita pagi hari ini bersama-sama. Dan oleh sebab itu, tanpa mengulur waktu kita akan langsung kepada beliau, itu Pendeta Hembang Tambun, untuk menguraikan apa latar belakang dari tulisan yang Bapak pagi hari ini tuliskan, dan kita akan bersama-sama menyimak dengan baik. Ya, kami silakan Pak. Terima kasih Pak Sony. Sekali lagi selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semua di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ya, selamat pagi dari Medan. Terima kasih untuk sharing kita hari ini berdasarkan tulisan singkat yang saya tulis dan kemudian dimuat di RH. Tentang Johari Window, saya pertama sekali mendengarnya sekitar 20-22 tahun yang lalu, mungkin ketika baru mahasiswa gitu. Lalu ya itu mulai menolong untuk menyadari siapa saya, menyadari orang-orang lain, atau melihat orang lain dari berbagai sisi. Karena pada prinsipnya seperti sudah dijelaskan di artikel, ini pendapat dua psikolog yang digagas oleh dua orang, Joseph Loeb dan Harrington Ingham. Dari nama mereka inilah disingkat. Jadi Joseph diambil Jo-nya, Harrington Hari, jadi Johari gitu supaya lebih gampang. Jadi Johari Window, namanya kayak nama orang Indonesia, tapi kok bisa gitu. Itu yang membuat saya dulu penasaran kenapa mereka namakan ini. Ternyata ini sederhana, itu semacam sebuah kotak yang dibagi 4. Lalu satu kotak itu disebut area terbuka.
Saya bisa lihat, orang lain bisa lihat. Saya tahu siapa saya, orang lain tahu siapa saya. Itu dikategorikan sebagai area terbuka. Lalu kemudian ada area buta. Saya nggak sadar saya memiliki sifat-sifat itu, tapi orang lain bisa melihatnya. Dan kalau mereka cukup baik dengan memberitahukannya dengan cara yang baik kepada saya bisa makin memperkaya atau menolong memahami diri saya dengan itu. Tapi kemudian ada juga area tersembunyi. Jadi orang lain tidak tahu, saya tahu, tapi secara sengaja saya tutupi. Jadi mungkin ini bisa saja karakter buruk, bisa saja misalnya saya sebenarnya orang yang sangat tinggi hati. Saya tahu saya sombong misalnya. Tapi orang lain tidak mengetahuinya, saya bertopengkan dengan misalnya berbuat baik kepada orang, tetapi sebenarnya ada sisi-sisi yang saya tutupi. Jadi ini area tersembunyi yang orang lain tidak lihat, tapi saya sebenarnya tahu. Kemudian ada area misteri. Ini yang digambarkan, saya bahkan tidak tahu, orang lain, orang di luar saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, begitu. Jadi ketika kita melihat ini, kadang-kadang kita tidak menyadarinya, tetapi ketika ada orang-orang yang menolong kita bisa melihat dari sisi-sisi yang kita tidak lihat, maka kita bisa diperkaya. Dan ketika merenungkan ini, ketika mengingat tentang teori ini, saya berpikir kira-kira bagian teks mana dari Alkitab yang cocok untuk menjelaskan ini ya. Sebenarnya ada banyak kisah di dalam Alkitab, tetapi saya memilih Kisah Para Rasul 18 ini tentang Apolos, Priscilla, dan Aquila. Alkitab memberitahukan kepada kita, Apolos ini seorang Yahudi, terpelajar dari Alexandria, satu kota besar di Mesir. Berarti pada zaman Rasul Paulus sedang memberitakan Injil juga, kekristenan sudah tumbuh besar di Mesir, di Alexandria gitu. Jadi artinya Injil sudah tersebar di banyak kota, termasuk di Roma, termasuk di Alexandria, dan Alkitab memberi catatan yang sangat-sangat baik tentang Apolos ini. Dia seorang yang sangat bersemangat, dia seorang yang fasih berbicara, berarti ini ahli retorika, ahli pidato, ahli berkomunikasi. Dia mahir soal kitab-kitab suci. Jadi ini area terbuka yang orang lain bisa lihat. Wah, dia penuh semangat. Kita kan bisa melihat seseorang yang berbicara penuh semangat itu gampang melihatnya. Dari luar itu terlihat. Mahir tentang kitab suci, kita langsung bisa melihat bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia menggali, bagaimana dia merelevansikan pengetahuan itu gitu. Termasuk soal kemampuan berkomunikasi. Lalu suatu kali ketika dia sedang berada di Efesus, jadi memang di dalam Alkitab kita ada beberapa catatan tentang Apolos, dia di Akhaya, di Efesus, di Korintus, itu ya. Makanya nanti tidak heran dengan kemampuan berbicaranya yang begitu hebat, banyak orang terkesan dengan penyampaian pengajaran yang disampaikan sehingga sekelompok orang menjadi pengikutnya, bahkan termasuk nanti orang-orang Kristen di Korintus. Makanya nanti Rasul Paulus juga berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan gitu. Jadi bukan saya, bukan Apolos yang penting ya, tetapi Tuhan. Lalu ketika di Efesus ini, ketika di Efesus inilah Apolos dengan sangat giat menceritakan tentang jalan Tuhan. Ketika saya menggali teks ini, memahami bahwa Apolos ini mahir kitab suci, tapi pengetahuan dia belum utuh. Ini menunjukkan bahwa dia baru memahami tentang nubuatan-nubuatan tentang Mesias, tentang Kristus, dan itu kemungkinan masih melalui pemberitaan Yohanes Pembaptis. Kita tidak tahu bagaimana berita tentang Kristus tersebar sampai ke Alexandria, tetapi Apolos mengimani ini, dan dia masih mendengar tentang berita pertobatan baptisan Yohanes, yang mengharapkan, mempersiapkan diri untuk kedatangan Mesias. Jadi dia belum memahami, dia belum mendapatkan informasi yang lengkap bahwa Sang Mesias itu sudah datang, dia sudah mati, disalibkan, bangkit, dan sekarang dia mengutus kita menjadi para pemberita Injilnya, misalnya. Lalu ketika di dalam rumah ibadat, Apolos menyampaikan pemahaman itu, ada dua jemaah biasa, suami istri, Priscilla Aquila yang mendengarnya. Di sini ialah johari window-nya saya masukkan. Mereka melihat Apolos yang begitu wow,
tetapi ada area buta yang dia belum pahami. Yang menarik, Priscilla dan Aquila tidak datang sebagai orang yang merasa sok tahu, merasa orang yang sangat berkepentingan untuk meluruskan kebenaran, lalu akan menegur dia di depan umum, bukan. Yang ada justru mengundang Apolos ke rumah mereka. Jadi ini pendekatan personal, pendekatan yang penuh kasih, diajak makan bareng misalnya. Lalu setelah itu baru dikasih tahu, diinfokan, masih ada yang kurang dalam pengajaranmu. Jadi saya membayangkan Priscilla Aquila ini menjelaskan, memberikan beberapa komplimen, pujian terhadap Apolos, tapi kemudian memberikan koreksi, memberikan pemahaman lebih lanjut. Dan menariknya di situ, Apolos menerima. Jadi tidak dikatakan Apolos tidak defensif, tidak membela diri, tidak mengatakan, saya tahu lebih baik dari kalian. Bukan. Tetapi Apolos dengan rendah hati juga menerima itu. Jadi ketika area buta yang tadinya tidak dia pahami, diterangi oleh Priscilla dan Aquila, kita bisa melihat akibatnya apa. Apolos bahkan menjadi seorang apologet atau pemberita Injil yang jauh lebih efektif di kota-kota yang lain juga. Jadi ketika area buta tadi itu sudah dia lihat, berarti area terbukanya makin luas, area butanya makin sedikit. Atau jangan-jangan area butanya hampir tidak ada lagi. Maka dia bisa menjadi alat Tuhan yang jauh lebih efektif ketika dia melayani Tuhan. Makanya di kesimpulan penutupnya itu, saya katakan bahwa hendaknya kita memandang orang-orang lain sebagai alat Tuhan untuk menolong kita, memperlengkapi diri kita. Apolos tidak melihat Priscilla dan Aquila sebagai ancaman. Mereka ini lebih tahu dari saya. Mereka ini lebih hebat dari saya. Tidak. Priscilla dan Aquila tidak melihat Apolos dengan rendah atau tidak menjengkali, tidak menganggap dia lebih inferior begitu, tetapi dia melihat ini mitra yang perlu ditolong, yang perlu diperlengkapi, dan dengan memperlakukan sesama saudara sebagai alat Tuhan untuk menolong kita bisa memahami diri kita dan memahami Tuhan juga, itu yang membuat pelayanan Apolos jauh lebih efektif. Dan itu berkat pertolongan Priscilla Aquila. Makanya dalam teks ini, saya secara pribadi memberi kredit kepada ketiga orang ini. Priscilla Aquila juga iya, Apolos juga iya. Dan kita semua juga bisa belajar dari Apolos, dari Priscilla Aquila, tentang bagaimana kita bisa melihat apa yang mungkin kita pikir itu kekurangan, kelemahan orang lain, tetapi yang mereka butuhkan bukan penghakiman, yang mereka butuhkan bukan discouragement, sesuatu yang membuat mereka makin tawar hati. Kadang-kadang ada orang-orang yang sangat bersemangat untuk melayani, tapi pengetahuannya belum cukup. Lalu 1-2 komentar yang menjatuhkan dari kita bisa membuat mereka berhenti. Tetapi 1-2 pujian dan yang dorongan yang membuat mereka semakin tekun memperlengkapi diri, itu bisa membuat mereka itu melesat, melejit, hebat. Mungkin hanya karena hal kecil yang kita lakukan, tetapi itu membuat mereka menjadi alat besar di dalam kerajaan Tuhan. Itu sih poin kita hari ini. Jadi saya berharap para pembaca bisa mengerti dengan baik. Jadi sekaligus mungkin bukan pengetahuan yang baru bagi kita soal Johari Window, tetapi ketika teks ini dipahami dengan lebih luas dengan filosofi atau pemahaman psikologi modern begitu, itu akan membuat firman Tuhan juga terlihat tidak ini terlihat relevan dengan ilmu pengetahuan yang bisa menolong kita juga memahami diri kita dan memahami orang lain untuk lebih keefektifan bersama di dalam melayani Tuhan. Mungkin itu Pak Sony, silakan bisa Bapak Ibu yang lain bisa berefleksi juga, bisa berbagi dari teks ini. Thank you. Iya, terima kasih Pak Hembang Tambun yang sudah menguraikan latar belakang dari tulisan Anda pagi hari ini. Sangat menarik sekali kalau kita pakai ini belajari, dan bahkan ini sebenarnya juga meneguhkan kita, bahkan menguatkan kita. Mungkin banyak hal pengalaman dalam kehidupan kita yang terjadi ya. Kalau kita lihat sendiri kan, apalagi Apolos ini kan seperti dikatakan ya fasih berbicara ya. Dia pandai berbicara, bahkan dia juga mempunyai karunia untuk berdebat ya. Dia orang suka berdebat ya, karena pinter pasti ilmunya keluar semua ya Pak ya. Berdebat ya. Tapi menarik hadir dari 2 orang, yaitu 2 orang yang kita lihat ini kan hadir dalam kehidupan dari Apolos sendiri kan, terus dan Aquila ini kan, ini menarik ya, karena dari 2 orang ini bagaimana 2 orang ini tidak merendahkan ya, tapi dia menolong dan membantu.
Dan di sini otomatis justru butuh namanya keterbukaan satu dengan lainnya ya. Ya tanpa ada keterbukaan hati, tanpa ada kerendahan hati ya mungkin akan nggak pernah terjadi. Ya ini sangat menarik pagi ini. Mari Bapak Ibu kita akan berbagi sharing apa yang Anda dapatkan pagi hari ini melalui renungan Anda tadi pagi ya saat teduh Anda tadi pagi dan mungkin ada pengalaman dan kehidupan kita pagi sepanjang yang kita lewati. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing pagi hari ini. Mari kami buka waktunya untuk Anda boleh menyaringkan. Silakan Bapak Ibu. Karena ini sangat menarik sekali, Anda boleh raising hand, ya. Silakan kami membuka waktu untuk Bapak Ibu bisa menyaringkan berkat-berkat Tuhan yang sudah Anda alami. Silakan. Di sini juga ada Pak Heman Elia. Ya, mungkin Pak Heman ingin berbagi. Sudah lama tidak berjumpa Pak Heman. Apa kabar Pak? Ingin berbagi pagi hari ini Pak? Silakan Pak Heman. Iya. Selamat pagi, Pagi Pak. Bapak Ibu Silakan Pak Heman. sekalian. Ya, Terima kasih untuk renungan paginya. Saya salah satu penulis yang produktif yang saya kagumi adalah Bapak Hembang Tambun, selain Bapak-Bapak atau Ibu yang lainnya juga. Begitu produktif dan saya pagi hari ini mendapatkan bahwa ini perenungan Pak Hembang yang dalam dan saya kira ini mewakili satu sikap hati Bapak yang juga berusaha untuk menerima firman Tuhan, menerima pengajaran dari siapapun. Sikap yang baik dan itu juga yang saya sering berusaha untuk belajar menyadari dalam diri saya juga ada sikap-sikap yang kadang susah untuk terima begitu ya pandangan orang. Terutama kalau misalnya ada yang khotbah begitu. Apalagi kami di seminari seringkali mendengar khotbah-khotbah dari para mahasiswa. Nah itu kadang susah sekali untuk menerima itu sebagai khotbah yang baik. Maka saya sering berusaha untuk belajar dari mereka, untuk mencoba memikirkan kalau saya di posisi mereka bagaimana ya. Tentunya mereka sudah berusaha sangat keras, tapi ya saya berusaha mencari titik yang mungkin masih bisa dikembangkan lagi. Kebetulan memang saya bukan orang teologi, jadi saya juga tidak tahu banyak dan tidak dalam kapasitas untuk menilai para mahasiswa, khotbah-khotbah mereka dan sebagainya. Tetapi ya pelajaran yang penting sekali yang saya coba sampai sekarang belum selalu berhasil, rasanya ingin kritik aja gitu, adalah merendahkan hati dan memberi tempat bahwa orang lain ini sedang menyampaikan firman Tuhan. Begitu saya kembalikan kepada Pak Sony. Ya terima kasih Pak Heman Elia ya, di mana pagi hari kita belajar untuk bisa menerima pengajaran dari orang lain. Dan yang penting itu merendahkan hati ya. Dan ini kayaknya satu kata kunci ya Pak Hembang ya. Ini itu apa? Merendahkan hati. Seringkali apalagi kalau dalam mungkin dalam kehidupan kita seringkali kita ini sukar untuk mendengar orang lain ya. Maunya kita terus yang menang, kita yang hebat ya, atau mungkin yang paling terbaik ya. Jadi pagi hari ini benar-benar melalui renungan pagi hari ini kita dapatkan sesuatu yang indah. Ya mungkin seperti ada banyak lain nih Pak Hembang pagi hari masih diberkati. Kita akan simak. Silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin Pak Sony sedikit interupsi tentang ini. Pak Heman mungkin kita belum pernah bertemu secara langsung, tetapi saya secara pribadi punya pengalaman agak lucu dengan RH, dengan Pak Heman, karena di awal saya mengirim tulisan ke Renungan Harian,
inisial saya itu adalah Hem, dan itu sempat dimuat di renungan harian beberapa kali. Kemudian mereka infokan ke saya, sorry ternyata sudah ada penulis lebih awal yang menggunakan inisial itu. So akhirnya mereka mengganti saya menjadi HT gitu. So, salam Pak. Iya Pak, hati Pak ya, luar biasa. Ya. Ya kita bersyukur Pak, tapi kedua-duanya kalau saya lihat ini Bapak Hembang maupun Bapak Hema ini juga produktif ya, luar biasa. Apalagi kalau soal memberikan penulisan renungan harian ya. Ya baik, di sini juga ada Ibu Priscila ya, sesuai namanya pagi hari ini. Mungkin Bu Priscila ingin berbagi sesuatu Bu, ya. Ibu Priscila Yunisari. Ya, selamat silakan pagi. Bu. Pagi Bu, silakan. Ya, saya sudah mengikuti acara ini beberapa kali dan puji Tuhan saya juga dapat berkat yang luar biasa dari apa yang di-sharingkan oleh terutama para penulis yang mungkin dari sisi yang tidak saya tangkap gitu. Seperti waktu Pak Eko Eliarso kemarin, waktu yang potret itu, waktu baca juga saya pusing juga pertama, ini ngelihatnya dari mana gitu. Tapi setelah ikut acara ini, saya juga jadi dibuka, oh ternyata yang dimaksud Pak Eko dari sisi itu gitu, sedangkan mungkin yang saya tangkap dari sisi yang satunya. Dan memang terbukti dari perenungan seperti ini kita bisa saling berbagi, melihat satu firman Tuhan dari berbagai sisi yang berbeda gitu. Dan untuk khusus pagi hari ini saya sendiri juga merasa tertegur karena namanya sama. Saya juga jadi merasa ditegur apa saya juga bisa bersikap seperti Priscila di renungan hari ini gitu. Saya bisa dengan rendah hati menolong orang lain untuk mungkin ada kesalahan yang mereka perbuat atau kekurangan yang mereka lakukan gitu, atau saya dengan sombong karena merasa udah lebih hebat dari mereka, lebih lama kenal Tuhan, jadi merendahkan mereka gitu. Dan iya, firman Tuhan pagi ini menegur saya untuk itu, gimana sikap kita mungkin sebagai orang tua bisa mungkin merasa kita sudah lebih berpengalaman daripada anak-anak. Jadi kita merasa lebih hebat dari mereka, nggak mau tahu alasan mereka, nggak mau tahu penjelasan mereka, tapi main, kamu salah. Gitu. Tapi dengan renungan hari ini kita belajar bahwa sepandai-pandainya kita pun masih punya blind spot gitu yang kita nggak tahu, yang orang lain mungkin lebih jelas melihatnya kita. Nah, ya secara khusus saya lebih belajar tentang kerendahan hati itu hari ini, gimana kita bisa menerima pendapat orang lain tentang kita, ataupun kita juga mau dengar apa yang orang lain infokan buat kita. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ya terima kasih Bu Priscila. Iya benar ya Pak Hembang, ternyata kita kan kadang-kadang nggak bisa lihat ya area buta kita ya, spot dari mana. Mungkin kita butuh orang lain ya, bahkan itu bisa mungkin bisa membukakan kita sehingga kita mengerti. Iya, sama menarik sekali Pak pagi hari ini. Ya silakan Bapak Ibu yang lainnya. Di sini juga ada Bu Heru mungkin dalam perjalanan yang ingin berbagi Bu. Ada sesuatu berkat Bu dalam perjalanan. Saya lihat tadi waktu jalan ramai sekali di mobil dapat sesuatu yang berbagi Bu Heru. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pak Hembang, saya 2 kali mengikuti bahasan dari Bapak ini sungguh memikat semuanya ya. Terima kasih Bu. Maaf, ini suara bisa terdengar atau bisa Bu, bisa jelas. Oh iya. Ya, Pak Hembang, Bapak Ibu sekalian, Pak Eko dan lain-lain, memang di dalam kehidupan sehari-hari kita manusia makhluk yang bersosialisasi dengan satu dengan yang lain ya. Nah, di dalam tadi bahasan jendela johari yang kita bisa melihat dan mungkin memberikan masukan kepada orang tersebut atau kepada teman kita atau kepada siapapun yang kita merasa ingin memberikan mungkin koreksi, tapi lebih tepat mungkin masukan ya. Mungkin yang harus diperhatikan adalah tentang mood ya. Jadi
kapan kita bisa memberi masukan kepada seseorang itu tergantung dari mood yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya pas senang hati gitu, mungkin bisa ya Pak Embang, dilakukan pendekatan secara personil, memberikan masukan, mungkin dengan guyon sedikit, supaya orangnya nggak merasa gimana ya, bisa diterima dengan baik gitu ya. Terus juga mungkin diperhatikan, yang harus diperhatikan waktu penyampaiannya kapan. Terus juga mungkin gaya bahasanya. Kalau gaya bahasanya kadang-kadang kita tanpa sengaja bisa menyakiti orang lain gitu ya. Kalau dengan gaya bahasa yang lebih santai gitu mungkin orangnya bisa terima, karena memang seperti tadi yang telah dikatakan, seorang yang khotbah itu pasti, kok enggak usah khotbah ya, memberikan renungan apapun pasti mempersiapkan dengan sudah sebaik-baiknya. Loh, kok masih ada ya yang ngeritik misalnya kayak gitu kan, kasihan juga ya. Jadi mungkin 3 poin itu kalau dari saya ya, yang bisa memberi tips-tips untuk lebih lancar ya dalam berkomunikasi. Begitu saja Pak Sony. Terima kasih Pak Embang, Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya, terima kasih Bu Heru yang juga sudah memberikan masukan yang indah sekali ya. Atau satu hal yaitu bagaimana cara menyampaikan itu penting sekali ya. Ya kadang-kala orang kan kalau diberitahu dan hal itu kan kadang-kadang penyampaiannya nggak tepat ya juga jadi masalah Pak ya. Tapi itu menarik sekali pagi hari ini. Ya, ini mari. Terima kasih Bu Heru. Mungkin Pak Sony begini. Ya. Saya bayangkan begini. Saya berkhotbah, lalu setelah selesai khotbah ada jemaat menemui saya dan mengomentari tentang yang kurang di khotbah saya. Saya bisa menganggap itu sebagai tindakan permusuhan atau penentangan atau ketidaksukaan gitu. Tapi kalau misalnya dicari waktu yang lain, diajak ke rumah, hanya minum teh saja, saya akan memandang kritik mereka itu dengan berbeda, karena fakta ini sangat timur ya, ini budaya sangat timur. Diajak ke rumah saja itu menunjukkan bahwa we welcome you, kami menyambutmu, kami menerimamu, kami tidak ingin menyerangmu gitu. Lalu setelah itu dijelaskan, itu yang saya pikir membuat Apolos juga jadi lebih mudah menerima masukan itu. Karena memang menarik ketika saya lihat di Kisah Rasul 18 ini, di ayat yang ke-24 dan di ayat yang ke-26 itu di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan di ayat 25 dan di ayat 26 dengan teliti gitu. Jadi Apolos menjelaskan kitab suci juga dengan sangat teliti. Tapi kemudian Priscilla Aquila juga menjelaskan argumen mereka dengan teliti juga gitu. Jadi kemungkinan mereka itu membuka kitab bareng-bareng, melihat ini, Bible study bersama, melihat ini, lalu akhirnya pastinya jauh lebih homey, jauh lebih nyaman ketika itu dilakukan di tempat yang ramah, dan itu pilihannya adalah rumah gitu. Jadi memang seperti Bu Heru juga katakan tadi, ketika kita memang ingin memberikan masukan atau sesuatu yang bisa saja disalahpahami orang lain, maka pemilihan tempat dan waktu juga itu turut berperan untuk membangun. Jadi kalau kadang-kadang kan tujuan kita, saya mau menegur, yang penting saya tegur. Soal dia tanggapi berbeda atau soal itu menjadi kebaikan bagi dia, kadang-kadang saya tidak peduli. Tetapi kalau memang tujuan saya benar-benar baik, saya akan memikirkan dari sisi dia lebih dulu. Maka saya akan mengambil langkah yang tidak mempermalukannya, yang membuat dia juga merasa dia tetap dikasihi, tapi ini akan berdampak besar baginya dan bagi pekerjaan Tuhan gitu. Thank you Pak. Ya. Iya benar sekali Pak ya. Apalagi kan dibawa ke rumah, terus sebelum mulai mungkin bicara dijamu dulu Pak ya. Gitu, mangaringan mungkin dengan snack, minum teh gitu Pak ya. Suasana hati mulai cair gitu Pak ya, baru masuk gitu Pak ya. Jadi kita banyak belajar pagi hari ini ya. Ya mungkin dari segi lain ya. Mungkin Pak Eko dapat satu Pak Eko dengan sama. Satu ya. Mungkin di sini juga ada Ibu Lilis ya.
ya, pamflet sekaligus psikolog ya. Silakan Bu, mungkin Bu bisa menanggapi atau mungkin berbagi Bu Lili, silakan. Ya, terima kasih Pak Embang, terima kasih Thank you, Bu. semua yang sudah memberikan sharingnya, sungguh sangat memberkati ya. Saya sendiri mendapatkan berkat yang sangat banyak dari perenungan hari ini. Dan kebetulan tadi saya mengikuti kebaktian juga pas sekali temanya ya. Pastor Andy Stanley itu membahas tentang advice ya. Tapi yang menarik dia pertama kali dia bilang biasanya kalau kita cowok gitu ya, itu sangat sulit untuk menerima kalau kita tuh nggak mau nerima kalau kita disuruh begini atau disuruh begitu atau orang lain mengomentari kita gitu ya. Tapi saya kira memang bukan cuma cowok, walaupun itu mungkin secara kejiwaan memang lebih banyak gitu ya. Tetapi semua orang itu punya apa? Defensif, punya kesombongan sendiri ya. Dan ternyata itu akan sangat menutup. Saya membayangkan Apolos dan Aquila Priscilla ini begitu klop gitu ya. Apolosnya dengan kerendahan hati, dengan hati yang sangat terbuka, mau belajar dan mau diajar. Dan Aquila dan Priscilla juga mengadakan pendekatan yang sangat bagus. Mereka mau dipakai Tuhan. Karena Aquila dan Priscilla juga nggak lebih mudah gitu ya. Mereka juga harus bagaimana mengundang Apolos ke rumahnya dan mengajar bersama-sama. Itu juga pasti dengan hati yang sungguh-sungguh mau pakai Tuhan. Dan mereka juga mau menerima hikmat Tuhan, bagaimana caranya, gitu ya. Tapi keduanya ini sangat klop dan kita melihat hasilnya yang luar biasa, gitu, ya kan. Sampai Apolos ini dengan segala strong point-nya itu bisa dikembangkan luar biasa dalam Tuhan karena dia memang mau untuk dibentuk. Dia mau untuk benar-benar diajar dan dia mau merendahkan hatinya ya. Tapi kalau misalnya kita bayangkan Apolosnya langsung menolak, loh, aku ini orang pinter. Orang Yahudi, aku fasih berbicara, sangat mahir dalam kitab suci. Kok tiba-tiba ada orang yang nggak aku kenal mau ngajarin aku gitu. Langsung nolak. Kita bisa bayangkan gitu. Kesempatan untuk dipakai Tuhan itu hilang. Dia tidak seperti tadi Pak Embang juga menjelaskan. Akhirnya kan bahkan Paulus bilang, Paulus menanam, Apolos menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan, walaupun Tuhan yang menentukan, tetapi dua orang ini sangat berperan untuk dipakai Tuhan. Gitu. Dan mungkin ini ada satu kata-kata yang sangat sangat indah untuk direnungkan. Pride is poison. Humility save the dead. Jadi kesombongan, kesukaan, gengsi itu racun. Tetapi kerendahan hati itu yang menyelamatkan. Terima kasih. Wah, menarik Pak Embang pagi hari ini ya. Terima kasih Bu Lilis ya. Jadi kesombongan, kecongkakan ya, justru itu hal-hal yang
Ya sebenarnya Tuhan nggak suka juga Pak ya. Justru kerendahan hati itu yang Tuhan suka. Ya ini sekarang memperlengkapi pagi hari ini. Ya memang kesombongan itu musuh Tuhan juga yang paling besar ya. Ya baik, sangat menarik sekali. Ya mungkin Bapak Ibu bisa berbagi pagi hari ini. Ini ini sangat memberkati kita. Ya silakan. Ya kami beri satu kesempatan mungkin Bapak Ibu ingin berbagi. Silakan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Mungkin Bapak Ibu tadi pagi dan mulai tadi beberapa hal kita sudah mendengar bersama-sama dari sharing beberapa rekan-rekan kita. Mungkin Anda diberkati atau Anda mungkin dapat berkat ingin menyampaikan pagi hari. Oke, silakan. Ya, saya memberikan satu kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan langsung ada raise hand atau tekan tombol. Ya. Wah, jangan-jangan ini semua sudah diberkati nih Pak Hembang. Ada yang mungkin taruh jempol Pak Julius Manulang mungkin ada gitu di ya. script tadi. Mana tahu. Iya ya, saya lihat ya Pak Julius Manulang. Iya. Silakan Pak Julius Manulang. Iya, itu dia baru. Ya, silakan Pak. Sesuatu Pak, silakan Pak Julius. Iya, selamat pagi semua. Pagi Pak. Iya, suara saya jelas ya, Pak Sony. Ya. Jelas Pak. Saya Julius Manulang, asal Rantau Perapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Satu provinsi dengan Pak Tambun ini. Cuma sekarang di Bandung. Sekarang di Bandung. Oh, di Bandung Pak ya. Dengan orang Bandung sekarang. Baik, puji Tuhan untuk renungan hari ini. Kalau saya sedikit saja menceritakan pengertian saya dari perikop hari ini ya, dari Kisah Para Rasul 18. Dalam sehari-hari kehidupan saya di Bandung juga, malah sering bertemu dengan orang-orang seperti Apolos. Dalam arti tidak hanya jago berteologi ya, gitu. Tapi juga mereka semuanya pakar peternakan, pakar hukum dan sebagainya, orang-orang yang praktisi, profesional. Satu itu. Yang kedua juga saya dibimbing seorang mentor rohani, seorang gembala sidang, hamba Tuhan, yang membawa kelas teologi S2 dalam hal hermeneutika sama homiletika itu langsung ke jemaat. Jadi kelasnya itu bentuknya PA. Jadi tidak hanya bahas teori saja, bagaimana homiletika, bagaimana hermeneutika, tapi juga langsung belajar menafsirkan dan mungkin berkhotbah satu perikop di Alkitab. Jadi cuma mengerti. Termasuk ada pakar-pakar tadi yang ikut. Kemudian mereka langsung mengerti. Seperti tadi kan dituliskan di Kisah Para Rasul 18 ini, di ayat yang ke-28, Apolos membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Hamba Tuhan ini mengajak semua yang ikut membuktikan bahwa seluruh kitab suci, dari Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi yang lain. Termasuk dalam hal misalnya hikmat di dalam Amsal. Itu pribadi, bukan hanya hikmat manusia kan. Hikmat pintar ngomong, tapi pribadi, yaitu Kristus. Nah, akhirnya pakar peternakan ini misalnya, kan ada pakar peternakan yang saya kenal, asal dari Sidikalang, tapi dari Bandung sekarang. Dia membagikan kepaparannya dalam hal nutrisi ternak kepada siapapun, termasuk kepada yang belum percaya, itu mengikutsertakan nama Kristus di situ, walaupun dalam kontekstual. Dan dia tahu sekarang, dia ketika di gereja, dia tahu dia tidak hanya berperan sebagai aser, sebagai petugas kolekte, sebagai penyambut tamu, hihi, segala macam. Enggak, tapi saya sebagai seorang ahli peternakannya, apa peran saya dalam kerajaan Allah? Gitu. Saya sebagai seorang ahli bioteknologi, apa peran saya dalam kerajaan Allah? Saya seorang pakar hukum, apa peran saya sebagai kerajaan Allah? Ya ceritakan Kristus melalui profesi Anda kepada orang-orang yang Anda layani. Nah, disinilah kemudian kita atau gereja Tuhan seperti Priscilla dan Aquila lengkapi orang-orang ini yang terjun langsung ketemu dengan yang banyak orang belum percaya itu, supaya mereka juga menyaksikan Kristus, tidak hanya kepakarannya yang nantinya akan sia-sia seperti kata pengkhotbah, tapi pertemuan pribadi itu dengan Kristus. Disitulah gereja Tuhan memperlengkapi orang lapangan yang mungkin tidak punya waktu lagi untuk sekolah tinggi teologi, untuk mereka bisa bersaksi lewat panggilan kepakarannya itu. Atau mungkin dia pemulung, atau mungkin dia tukang jualan sayur di pasar. Bagaimana sih cerita tentang Kristus kepada mereka? Itu satu. Yang kedua, maaf agak banyak sedikit ya Pak Sony. Yang kedua kemudian seperti Pak Hembang, sebenarnya saya sendiri itu untuk menuliskan itu sebagai satu renungan.
kan ini kan kita kan hidupnya sementara, gitu kan. Saat mungkin nanti saya bisa aja meninggal, tapi apa yang diwariskan itu ada tulisan pengalaman pribadi, pengetahuan bersama Kristus itu dituliskan dalam satu renungan harian. Nah, si Pak Kadir ini sebenarnya pengen menulis tapi dia nggak ada waktu. Saya juga pernah menulis renungan harian 2 kali tapi nggak konsisten, Pak Tambun. Nanti perlu belajar sama Pak Tambun ini bagaimana caranya konsisten menulis. Kadang-kadang kalau sudah buntu, aduh udah tinggallah, bagus kerja aja lah gitu. Nah, yang kedua itu sebaiknya didorong untuk menuliskan pengalamannya dan bagikan kepada siapa saja tentang Kristus yang hidup melalui hidup saya dan panggilan saya sebagai apapun itu. Demikian Pak Sony dan Pak Tambun. Puji Tuhan, saya diberkati. Oke. Benar sekali. Terima kasih Pak Julius Madulang. Justru kami juga merindukan Pak, bisa menulis kembali Pak ya. Iya. Apa yang Pak sampaikan. Jadi kita bisa bersama-sama berbagi berkat pagi hari ini. Ya, ini saya rasa luar biasa berkat pagi hari ini Pak Hembang ya. Tapi karena waktu yang sudah sangat mepet ya, karena keterbatasan waktu. Mungkin Pak Hembang ada sesuatu Pak sebelum kita selesai Pak pagi hari ini Pak. Seperti tadi itu aja. Mungkin hari ini kita melihat Apolos yang sangat terberkati melalui kehadiran Priscilla Aquila, tetapi mungkin di sisi lain kita juga bisa bertindak seperti Priscilla Aquila di lain kesempatan gitu. Jadi memang karena ketika melihat ini, Priscilla Aquila tidak hanya melihat supaya Apolos benar, bukan hanya itu, tetapi ini demi sesuatu yang jauh lebih besar dari situ. Karena apalagi setelah ini kita baca nanti orang-orang Kristen di Efesus memberangkatkan Apolos pergi dan memberikan surat rekomendasi supaya orang-orang Kristen di Akaya dapat menerima dia. Dan itu membuat pelayanan Apolos menjadi jauh lebih efektif. Jadi memang di sini mungkin kita dengan belajar dengan penuh kerendahan hati, terbuka terhadap kritikan orang lain, supaya kita juga bisa belajar melihat area buta yang orang lain lihat tetapi kita tidak sadari. Ketika itu disampaikan dengan penuh kasih dan kita juga menyambutnya dengan terbuka, Tuhan bisa memperlengkapi kita dengan lebih efektif sehingga kita bisa menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Jadi poinnya juga, mari memandang orang lain sebagai alat Tuhan untuk menolong kita. Sama seperti salah satu ayat Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi orang-orang yang ditaruh di sekitar kita itu adalah alat Tuhan untuk menajamkan kita sehingga kita menjadi alat yang lebih efektif di tangan Tuhan. Thank you, Pak. Amin, puji Tuhan. Sangat diberkat kita semuanya. Iya, dan sangat indah sekali kata terakhir itu. Pandanglah orang-orang di sekeliling kita sebagai alat Tuhan untuk menolong dan memperlengkapi kita menjadi alat kemuliaannya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Hembang. Tanpa terasa waktu kita sudah berjalan dan saya akan percaya Bapak Ibu pasti banyak ingin berbagi ya. Karena keterbatasan waktu, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Rahel dan nanti akan doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Ya, kami persilakan Bu Rahel mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan dan juga sharing dari firman Tuhan yang boleh kami baca pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kembali kami diingatkan bahwa Tuhan memakai banyak orang di sekitar kami untuk kami boleh semakin berhikmat, untuk kami boleh semakin diteguhkan dalam melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami supaya kami boleh memiliki kerendahan hati, menerima apapun masukan, saran, dan juga apapun yang memang harus diberikan kepada kami, supaya kami boleh semakin diasah, supaya kami semakin dapat dipakai Tuhan lebih lagi dalam memberitakan Injil dan memberitakan nama-Mu Tuhan, supaya Engkau semakin dikenal oleh semua orang, khususnya yang ada di sekitar kami, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan sampai ke ujung bumi. Terima kasih juga untuk Pak Hembang Tambun yang boleh memimpin renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya dan juga keluarganya untuk setiap pelayanan yang dilakukannya. Boleh semakin Tuhan berkati dan menjadi berkat untuk orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk siapapun yang hadir dalam program 1 jam bersama RH pada pagi hari ini. Kiranya
kami semua semakin diteguhkan dalam iman kami dalam iman kami kepadamu. Kami semakin diteguhkan dalam pelayanan kami, apapun bentuknya itu. Terima kasih ya Bapak, kami terus berdoa untuk program ini, biarlah program 1 jam bersama renungan harian kedepannya nanti semakin banyak lagi saudara-saudara kami yang dapat bergabung, dan semakin banyak orang lagi yang akan diberkati. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang telah Engkau tempatkan dalam posisi-posisi tertentu, Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Pak Jokowi dan jajarannya sampai ke pemerintahan yang paling rendah. Kiranya kami memohonkan hikmat-Mu untuk anak-anak-Mu ini, supaya mereka boleh semakin bijaksana dalam menjalankan apapun yang sudah dipercayakan kepada mereka. Bukan menjadi satu keserakahan, bukan menjadi satu kesombongan, tetapi biarlah mereka boleh mengembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Rahel, Pak Pendeta Santo. Kita akan akhiri 1 jam bersama renungan harian dengan ucapan syukur dan pujian doa Yabes. Mari bersama-sama pujian ini. Dan melalui pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Don't
Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Tanpa terasa sudah berakhir. Dan bagi Bapak Ibu yang pada pagi hari ini diberkati oleh sensor yang ada dan Anda ingin berbagi dengan orang lain, Anda bisa langsung ke channel YouTube dengan tanda pagar ya, dengan tanda pagar SJBRH ya. Anda tulis, Anda ketik, dan Anda juga bisa bagikan tonton ini kepada orang lain ya, pada saudara kita, biar saudara kita juga bisa mengikuti dalam acara pagi hari ini dan mereka juga dapat berkat dalam melalui pertemuan kita melalui daring dalam acara ini. Dan kami terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir, buat Bapak Embang ya. Terima kasih, kiranya terus juga Pak Julius Manulang, terima kasih Pak ya. Silakan menulis kembali Pak ya, Bapak Eko, dan sekali lagi terima kasih buat waktu yang ada yang Anda sudah luangkan untuk boleh bersama-sama berbagi dalam acara 1 jam Renungan Harian. Terima kasih Bapak Ibu, dan berakhir sudah acara kita dan kami mohon pamit. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Salam. Shalom. Halo Pak Tambun. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Sony.